The Fairy Tail Season 1 Chapter 4 Recap Hellway. Langit baru saja bangun. Kalian terbangun di tengah suasana yang cukup dingin. Setelah kemarin kalian berhasil mengalahkan sesosok iblis bernama kebenaran, saat ini kalian terbangun di tempat peristirahatan kalian bersama dengan Bapak Blacksmith. Di sini Bapak Blacksmith ingin agar kalian membantunya menyelamatkan wilayahnya di kaki gunung yang tengah diserang oleh para iblis. Kalian kemudian bergegas turun untuk membantu Bapak Blacksmith tersebut. Kalian pergi ke wilayah rumah-rumah dari Bapak Blacksmith tersebut. Di sana kalian menemukan bahwa banyak iblis-iblis yang bersembunyi. Pada akhirnya kalian sepakat untuk menolong para bapak-bapak itu, dan pada akhirnya kalian berhasil menumpas seluruh iblis yang tersisa di wilayah-wilayah tersebut. Kalian juga bertemu dengan Dr. Medi, teman baru kalian yang sepertinya sangat ahli dalam memberikan kesembuhan atau penyembuhan kepada kalian. Tapi dalam investigasi kalian menemukan suatu barang yang cukup aneh. Ada jubah merah, juga ada topeng-topeng yang menyerupai iblis. Kalian mencoba untuk bertanya, apakah maksud dari semua ini? Tapi sepertinya para warga juga tidak mengetahui barang-barang ini untuk apa. Jadi kalian memutuskan untuk membawa barang-barang ini dalam perjalanan kalian. Para warga sangat senang karena bantuan kalian, sehingga para warga mengantar kalian untuk meninggalkan Frostpeak demi tujuan kalian, yaitu pergi ke istana. Kalian memutuskan untuk pergi secara terang-terangan ke kerajaan, melewati kota kerajaan atau Plaza Tower. Di sana, ketika kalian masuk, kalian melihat banyak warga-warga di sana yang ramai bercengkrama. Tapi semua warga ketika datang pada kalian, para warga tersebut sepertinya punya intensi untuk kalian. Sambil menunjukkan sebuah poster wanted, yang artinya kalian adalah buronan dari kerajaan. Para warga mengejar kalian. Kalian hampir saja tertangkap. Namun untungnya, kalian berhasil selamat berkat bantuan Nyonya Mora. Mora menawarkan tempat peristirahatan kepada kalian untuk sementara waktu di rumahnya. Mora pun izin untuk membelikan makanan kepada kalian karena makanan yang ada di rumahnya sudah habis. Dulunya, Mora adalah pelayan di istana, dan saat ini dia sudah tidak bekerja lagi. Malam itu, ketika Mora pergi, Mora ditemani oleh Equinox, karena Equinox tidak mau membiarkan Mora berjalan sendiri. Mora berjalan ke suatu toko kebutuhan sehari-hari atau bisa disebut toko kelontong. Di sana Equinox berjaga di luar. Ketika berjaga, Equinox bertemu dengan orang-orang yang cukup mirip dengannya. Karena waktu itu Equinox berdandan seperti seseorang yang memakai topeng iblis dan juga jubah merah. Dan dia bertemu dengan orang-orang yang sama dengan itu. Equinox dan orang-orang ini mengobrol. Dan sepertinya kalian mengetahui bahwa orang-orang ini berasal dari suatu sekte
dari sebuah sekte yang kalian belum tahu pemimpinnya siapa dan tujuannya untuk apa. Tapi setelah semua itu, Mora tiba-tiba keluar dari toko dan Mora mendengar suatu alarm yang begitu berisik, suatu toa yang membuat para warga mengetahui keberadaan kalian dan akhirnya kembali mengejar kalian. Kalian pun berlari sedemikian rupa, tapi sayang sekali Virago tidak selamat dan harus berpisah di tempat ini. Kemudian kalian memutuskan setelah kalian berlari, kalian berhasil keluar dari kejaran orang-orang tersebut, orang-orang dari kota The Plaza. Kalian sampai di sebuah fortress yang cukup besar. Ya, fortress ini merupakan sebuah menara pertahanan yang tujuannya untuk melindungi kerajaan. Kalian pun berkat bantuan Mora, kalian pun berhasil masuk melalui pintu rahasia yang tidak banyak orang yang tahu. Kalian berhasil menyelinap dan sampai di sebuah penjara. Di penjara, kalian mendengar ada seorang wanita yang sedang ditahan. Dan ada orang yang berjaga bernama Steve. Singkat cerita, karena kalian gagal menyelinap untuk membebaskan wanita tersebut, Steve terbangun dan Steve melawan kalian. Pertarungan cukup sengit. Kay sayang sekali juga harus mengucapkan selamat tinggal. Namun setelah semua itu, Steve berhasil dikalahkan oleh rekannya sendiri, yaitu Stefanus, yang telah memulihkan seluruh ingatannya beserta kekuatannya. Stefanus cukup sedih mendengar karena keputusannya tersebut, tapi mau tidak mau dia harus melakukannya. Kalian pun berhasil menyelamatkan seorang wanita yang kalian sudah kenal sebelumnya, namanya Aveline. Kalian bertanya kepada Aveline kenapa dia ditahan. Aveline juga tidak tahu sebenarnya kenapa dia ditahan. Tepat ketika itu, kalian harus keluar karena para pasukan sepertinya tahu keberadaan kalian. Kalian memutuskan untuk langsung berlari dan berusaha untuk menjebol The Fortress. Untungnya, sebelum kalian pergi, Stefanus berhasil membantu kalian agar tidak terlihat, sehingga kalian bisa selamat dari kejaran pasukan-pasukan tersebut, dan pada akhirnya kalian berhasil untuk lolos dari fortress tersebut. Dan saat ini kalian sudah berada di depan sebuah istana dengan pintu yang terbuka di depan kalian. Bagaimanakah kelanjutannya? Apakah kalian akan mengakhiri seluruh penderitaan warga Aldoria, atau kisah kalian berakhir di sini? Kita saksikan malam ini.